Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita semuanya untuk bertatap muka dan bersilaturahim secara virtual di parenting Taman Baptita Kelompok Bermain dan TKIU Birrul Walidain. Tak lupa salam serta sholawat semoga terlimpah pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Ayah bunda yang kami hormati, Taman Baptita Kelompok Bermain dan TKIU Birrul Walidain, semoga hari ini Allah masih memberikan kenikmatan sehat pada kita semuanya. Allah melindungi kita semuanya dari wabah COVID-19. Semoga Allah menjauhkan dan semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semuanya. Dan alhamdulillah pada saat ini juga kita semuanya juga perlu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ayah bunda yang kami hormati, pada pagi hari ini perkenankan kami untuk belajar bersama-sama dan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan ayah bunda semuanya, sehingga di masa pandemi ini kita semuanya harus terus berinovasi dan bergerak, sehingga pada hari ini kita akan mengangkat tema berkolaborasi di tengah pandemi, membangun kolaborasi di masa pandemi. Dan pada pagi hari ini kita semuanya diuji oleh Allah ya, sampai hampir berbulan-bulan dan hampir 1 tahun ya, mulai bulan Maret tahun 2020 sampai bulan Februari 2021, dan ternyata kita semuanya masih saat ini melakukan pembelajaran yang kita lakukan juga bisanya secara daring, pembelajaran jarak jauh. Dan kita semuanya sebenarnya udah rindu dengan anak-anak kita semuanya, karena anak-anak kita membuat kita semangat, anak-anak kita yang membuat kita tertawa, dan anak-anak kita yang membuat kita semuanya untuk rindu untuk bertemu. Tapi Allah berkehendak lain, dan kita harus semuanya menerima ujian Allah ini dan bisa tetap mensyukuri bahwa apapun yang diberikan oleh Allah itu, musibah yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik buat hambanya. Nah, untuk kali ini kita akan mengangkat tema tentang membangun kolaborasi di masa pandemi. Kita ketahui bahwa pembelajaran hari ini sampai saat ini dari semester 1 sampai semester 2 kita masih menggunakan sistem pembelajaran daring, karena kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan dan masyarakat secara luas. Tetapi kita semuanya juga harus tetap melakukan inovasi pembelajaran, terutama di lembaga kita, dengan memberikan pendidikan. Hak-hak anak kita tetap kita berikan dengan pembelajaran daring. Nah, untuk kunci pembelajaran daring ini kita bisa sukses bersama-sama karena ada kolaborasi yang positif. Kolaborasi yang positif itu bisa bagus itu kalau ada sinergi 3 pilar, yaitu orang tua, kemudian guru, dan anak.
Dan kolaborasi ini diharapkan tidak mengurangi hak anak untuk bermain. Anak tetap bisa menikmati kegiatan bermain tanpa kehilangan momen penting dunia anak. Jadi anak-anak itu bermain itu merupakan suatu kebutuhan yang harus diberikan ke anak-anak, karena setiap anak itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga kita semuanya sebagai orang dewasa yang di sekitarnya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di usia dini. Seperti yang disampaikan oleh Iwan Syahril ya, GTK dari Kemendikbud, bahwa kita menggalakkan dengan merdeka belajar. Merdeka belajar ya di usia PAUD itu adalah merdeka bermain. Kenapa merdeka bermain? Dengan bermain itu anak juga belajar, dan dengan belajar anak akan bermain. Bermain di sini adalah anak-anak bisa dengan bermain yang menyenangkan, itu anak-anak akan memberikan rangsangan, mereka akan berkolaborasi, bereksplorasi, dan mereka akan menemukan pengetahuannya dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, kita ketahui bahwa usia anak, kenapa usia bermain, merdeka bermain, karena di usia 0 sampai 5 tahun anak-anak itu mengalami masa emas atau disebut juga periode masa golden age. Masa golden age ini akan bertumbuh dan berkembang, dan saraf otaknya juga mulai terbentuk, sehingga peran orang tua di sini sangat penting sekali untuk memperhatikan kebutuhan anak-anak, terutama di masa emas atau golden age ini. Karena masa usia emas atau golden age ini akan menentukan masa depannya anak, sehingga anak-anak yang mendapatkan cinta kasih sayangnya, kemudian perhatian yang cukup, dan waktu yang banyak untuk mendampingi putra-putrinya, mereka akan tumbuh secara optimal dibandingkan dengan anak yang tidak mendapatkan cinta, perhatian, kasih sayang, dan waktu yang cukup untuk mendampingi putra-putrinya. Untuk tahapan golden age yang harus kita perhatikan di sini adalah perkembangan NAM-nya, nilai agama moral. Nah, ini kita bisa mengajari anak-anak dengan di rumah itu mengajari sholat, kemudian doa gitu. Kemudian perkembangan motorik halus anak, bagaimana bisa merangsang motorik halus dengan meremas, merobek, kemudian memegang pensil dan lain-lain. Kemudian perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar di sini juga anak-anak juga distimulasi dengan cara melompat, berlari, berjalan, merangkak, dan semuanya itu untuk memenuhi perkembangan anak. Kemudian perkembangan sosial emosional, anak-anak juga perlu dilatih bagaimana dia bisa berempati dengan teman seusianya, dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian perkembangan kognitif juga bagian penting, bahwa kognitif di sini juga dikenalkan dengan membilang, kemudian mengenal besar kecil, nah, dan lain-lain. Kemudian perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa juga penting karena anak-anak di sini juga perlu ya menambah wawasannya, menambah kosakatanya dengan melakukan bahasa berkata, pelatihan berbahasa, berkata dengan teman seusianya. Dan kita yang penting juga bagaimana kita bisa mengenali gangguan pertumbuhan anak juga, itu sangat penting. Dia mengalami keterlambatan berbicara atau keterlambatan dia tumbuh kembang yang lainnya.
Kemudian kita juga perlu mendukung potensi anak, bahwa setiap anak itu sebenarnya memiliki potensi yang berbeda-beda. Kita sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya bisa menggali potensi anak, di sisi apa sih anak ini memiliki potensi apa untuk berkembang. Jadi kita perlu mendukung, perlu mencari potensi yang ada pada diri anak. Kemudian jangan lupa memberikan, yang terakhir, memberikan fasilitas kepada anak. Ketika anak-anak pengen tumbuh berkembang secara optimal, kita juga perlu untuk memfasilitasi bermain alat permainan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Untuk kolaborasi di sini, kenapa kita perlu bersinergi dengan orang tua, anak, dan guru? Karena kolaborasi ini salah satu kemampuan yang dibutuhkan di era 4.0, yaitu revolusi industri ya, yang mencakup komunikasi, kolaborasi, kreatif, dan critical thinking atau berpikir kritis. Sehingga diharapkan dengan anak berkolaborasi juga dengan teman sebayanya itu akan tumbuh, dia akan berkembang sesuai dengan usianya, dan dia juga akan menjadi manusia yang seorang anak yang mandiri di usianya, meskipun dia adalah usia dini. Nah, ini ada 5 tips ya untuk melatih kolaborasi anak di rumah. Yang pertama adalah tingkatkan frekuensi komunikasi pada anak. Jadi ketika kita di rumah, orang ayah bunda minta tolong untuk terus melakukan komunikasi yang intens kepada anak-anak kita, karena komunikasi itu sangat penting untuk melatih anak-anak belajar memahami bahwa setiap perkataannya punya dampak terhadap orang lain, dan kita juga harus dekat secara psikologis kepada anak, biar anak dengan tumbuh kembangnya itu akan bertumbuh menjadi anak yang baik. Kemudian yang kedua itu adalah komunikasi secara langsung. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan anak di rumah, usahakan komunikasi bertatap muka, kemudian kita lihat mimiknya, kita lihat kata-katanya, sehingga komunikasi secara langsung itu dapat membantu anak untuk mengenal dan memahami situasi ketika sedang bekerja sama atau berhadapan dengan siapapun. Yang ketiga, bantu anak mengenali diri. Nah, di sini kita sebagai orang dewasa membantu anak mengenal kelebihan dan kelemahan yang dimiliki anak. Itu sangat penting, bagaimana menggali potensi bakat anaknya dan minatnya itu apa. Kita orang tua hanya bisa mengarahkan ke hal-hal yang positif dengan memberikan stimulus-stimulus yang tadi sudah kita bahas di depan. Kemudian menerima kelemahan diri. Nah, ketika kita sudah mengetahui kelebihan anak, kita juga perlu melatih menerima kelemahan dirinya, bahwa setiap ada kelebihan pasti ada kelemahan. Jadi ketika anak juga berbuat kesalahan atau orang tua berbuat kesalahan, kita latih untuk meminta maaf. Kita mengakui apa yang kita lakukan adalah salah. Kemudian yang kelima adalah bercerita. Yang terakhir ya, cerita akan membantu anak juga untuk merangsang juga kosakata anak, berbahasa anak, dan dari cerita yang kita berikan ke anak itu akan diambil dengan sisi hikmah positifnya, sehingga kita semuanya orang dewasa hanya bisa memberikan contoh teladan yang baik buat anak-anak kita. Nah, di sini ayah bunda semuanya, kolaborasi jadi penting sekali antara orang tua dengan guru, guru dengan orang tua, sehingga ketika orang tua juga aktif untuk berkolaborasi dengan pihak sekolah, diharapkan komunikasi ini bisa memberikan perkembangan positif kepada anak, karena anak ketika mendapatkan perhatian dan yang cukup kepada kita semuanya, anak akan tumbuh kembang secara optimal, dan dia juga akan menjadi anak yang percaya diri, cerdas, kreatif, dan berpikir kritis. Ayah bunda, pesan terakhir, jangan berusaha menjadi orang tua yang sempurna, karena tidak
ada orang tua yang sempurna di dunia ini, tapi jadilah orang tua yang mau terus belajar untuk menjadi orang tua yang hebat. Demikian untuk parenting hari ini. Kita semuanya semoga bisa berkolaborasi bersama-sama dengan orang tua dan anak, dan semoga anak-anak bisa tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, yang kuat akidah, kuat ilmu, dan berakhlak Islami. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.